Kesan gue terhadap anime ini adalah tragis. Balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue mau bahas sebuah seri anime yang sebenarnya udah lama banget adanya, tapi gue baru nonton sekarang, yaitu seri Gundam. Ya, di video kali ini gue akan bahas salah satu seri dari Gundam, yaitu seri Iron Blood Orphans. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke reviewnya, gue mau cerita dulu nih sedikit gitu. Jadi selama gue jadi wibu sampai beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya gue anti banget sama yang namanya seri Gundam gitu. Penyebabnya karena waktu kecil gue punya semacam trauma gitu, atau mungkin berlebihan ya kalau kita sebut trauma. Mungkin semacam kenangan yang kurang mengenakan. Jadi pertama kali gue coba nonton Gundam tuh sebenarnya waktu gue masih bocil, waktu zaman-zaman anime masih tayang di TV. Sekitar awal tahun 2000-an gitu. Jadi seperti bocil pada umumnya yang waktu kecil nonton anime pagi-pagi, gue tuh juga bangun tuh minggu pagi. Saat bangun nonton TV, pas banget waktu itu yang lagi tayang adalah Gundam. Gue lupa seri apa, tapi pokoknya gue nonton aja pagi itu. Terus harusnya nih ya, bocil itu waktu nonton Gundam tuh harusnya mikir, anjir ini keren, robot-robotan, berantem. Keren lah pokoknya, harusnya ya. Tapi pas gue nonton, jebret. Anjir ini apaan? Nggak ngerti gue. Mereka ngomong apa? Gue nggak ngerti. Itu kayak militer, politik, konspirasi, gue ngerti gue pokoknya. Dan sejak saat itu gue berpikir bahwa seri Gundam tuh pasti ceritanya berat. Dan gue kebawa sampai sekarang dan gak suka. Sampai sekarang pun gue jadi identik dengan seri Gundam dan mecha apapun gue kayaknya anti dan menghindari deh. Sampai beberapa waktu lalu gue kepincut sama mainan Gundam alias Gunpla gitu. Gue walaupun anti sama serinya, tetap aja waktu ngelihat mainannya tuh gue pikir ini keren lah, kayak cowok pada umumnya ya, lihat robot-robotan yang bentuknya keren tuh tetap aja terkagum-kagum dan pengen punya. Tapi gue pikir kalau misalnya gue beli tanpa nonton animenya kok kayaknya nggak afdol gitu ya. Kesannya seperti gue membeli sesuatu yang gue nggak ngerti itu apa, kan jelek ya. Akhirnya gue putuskan untuk coba kali ya nonton satu dulu sebelum beli gitu. Dan gue coba di seri Iron Blood Orphans ini. Karena gue sempat beberapa kali dengar teman gue bilang bahwa seri ini tuh bagus dan recommended gitu. Dan akhirnya gue nonton yang seri ini. Terus setelah gue nonton, beneran dong cuy. Bagus. Apalah itu trauma masa kecil. Gundam Iron Blood Orphans atau kita singkat Gundam IBO. Oke, gue kembali ke gaya ngomong orang Indonesia. Gundam. Ini setting waktunya ketika konflik antara Mars dan Bumi sedang berlangsung. Nah, saat itu ada seorang perempuan revolusioner namanya Kudelia. Dia ingin pergi ke Bumi untuk memperjuangkan kemerdekaan Mars. Kudelia kemudian menyewa sebuah organisasi untuk melindunginya. Divisi yang ditugaskan untuk mengawal Kudelia ini ternyata dihuni oleh tentara anak-anak buangan yang sering disebut tikus luar angkasa. Nah, tokoh utama kita ini ada di kelompok ini nih. Pilot muda bernama Mikazuki dengan Gundamnya yang bernama Barbatos. Namun, perjuangan mereka tidak mudah karena ada organisasi bernama Galarhorn yang terus-terusan menghalangi misi kemerdekaan mereka. Peperangan demi peperangan mereka lalui. Ada pengkhianatan, pengorbanan, tragedi, hingga darah yang harus terus menetes di antara rangka-rangka besi Gundam. Kesan gue terhadap anime ini adalah tragis. Yang tragis di sini adalah ketika para karakternya berada di posisi yang abu-abu. Karena kalau anime shonen pada umumnya kan hero-nya ini pasti putih, sedangkan villain-nya pasti hitam. Sedangkan di sini enggak. Kedua kubu sama-sama punya dosanya masing-masing. Bahkan karakter utama kita tuh nggak ragu untuk ngebunuh musuh yang udah nggak berdaya gitu. Mereka saling memperjuangkan kebaikan yang mereka yakini masing-masing. Dan ini bikin posisi mereka sama-sama abu-abu di tengah-tengah. Jadi hero-nya ini ngebunuh musuhnya untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, sedangkan si tentara musuh ini biasanya akan ngebunuh teman-temannya si hero untuk membalaskan dendam dari rekan-rekan prajurit mereka yang tewas di pertempuran sebelumnya. Dan itu berulang terus sampai kedua pihak ini sampai nggak ada yang bisa memutus rantai itu. Dan ini yang bikin ceritanya makin tragis aja sih. Terus kalau kata teman gue, cerita Gundam IBO ini minim plot armor gitu. Jadi kalau ada karakter yang terdesak dan nyaris mati, ya udah mati aja gitu. Beda dengan anime pada umumnya yang teman-temannya si hero tuh biasanya nyawanya banyak gitu, nggak mati-mati. Sedangkan di sini ya lu siap-siap aja. Tapi mungkin sisi tragis ini yang bikin ceritanya jadi lebih realistis, lebih mature juga mungkin kali ya. Dan bikin ceritanya jadi punya banyak momen dramatis yang memang bagus gitu. Terakhir gue suka banget sama visualnya sebenarnya ketika adegan berantem tuh keren banget, epic banget. Apalagi Barbatos ini kan juga bentuknya unik ya, nggak kayak Gundam lainnya yang bentuknya kotak-kotak, tapi dia kayak ramping dan
bentuk kelihatan lincah gitu, dan emang berantemnya keren, agak lincah, pukul-pukulan ala Gundam yang nggak melulu tembak-tembakan laser, tapi keren lah pokoknya secara visual. Bahkan di awal-awal episode gue sempet pengen banget kayak ngelihat, wih berantemnya kapan lagi nih, sampai berharap di setiap episode tuh ada perangnya gitu loh. Tapi kemudian gue juga menyadari bahwa ketika nggak perang pun ternyata ada sisi-sisi cerita yang memang bagus gitu, karena interaksi antar karakternya itu banyak yang kelihatan sederhana tapi juga heartwarming gitu, karena mereka kan pada dasarnya kan anak-anak buangan ya. Jadi ketika mereka bicara tentang keluarga, tentang rumah, di situ kadang bikin perasaan kita jadi lebih nyesek, tapi di sisi lain juga kadang jadi heartwarming juga. Tapi di sisi lain secara visual tuh menurut gue yang kurang adalah Gundam selain Barbatos nih kelihatannya kayak biasa-biasa banget gitu, cenderung cukup nggak bagus. Jadi yang keren so far masih Barbatosnya doang. Padahal gue berharap Gundam-Gundam yang lainnya juga keren gitu loh. Oke, jadi itu tadi review Gundam Iron Blood Orphans Season 1 dari Kita Bukan Wibu. Sejauh ini gue sangat menikmati nonton Season 1-nya sih. Menurut gue seru banget dan bikin gue nontonnya terus-terusan tanpa berhenti sampai selesai. Tapi untuk Season 2 sih gue belum tahu apakah akan nonton atau enggak. Karena gue denger dari salah satu teman gue sih bilang bahwa Season 1-nya bagus, tapi Season 2-nya lumayan ampas gitu. Jadi gue sempat ragu nih. Tapi kalau lo udah nonton dan punya pendapat, boleh tulis di bawah komentar. Menurut lo Season 1-nya gimana sih? Terus Season 2-nya tuh gimana sih? Lo bisa tulis di kolom komentar aja, atau juga bisa kasih tahu gue di media sosialnya Kita Bukan Wibu atau di media sosialnya gue gitu. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam Wibu.